Pertandingan seru baru saja tersaji antara Persib melawan Persijap Jepara. Laga yang dimainkan di Glork Bandung Lautan Api menjadi laga terakhir di Super League di musim ini. Bermain di hadapan puluhan ribu bobotoh, Persib tampil gemilang dan percaya diri. Pasalnya di laga ini Persib hanya butuh 1 poin saja. Seperti yang kita lihat, setiap tampil di kandang sendiri Persib selalu memberikan pertunjukan yang memanjakan mata. Mulai umpan cantik dari Barba, gojekan Bergunho, dan osis manja dari Tom. Tuan rumah tidak diperkuat Mark Klok dalam laga ini karena sang pemain mendapat akumulasi kartu kuning. Akan tetapi, nama-nama seperti Teja Paku Alam, Federico Bahba, Kakang Rudianto, hingga Beckham Putra tetap main sebagai starter. Persib menebar ancaman terlebih dahulu. Pada menit keempat, Tom Ham melakukan tendangan spekulatif dari luar kotak penalti. Tetapi usaha gelandang timnas Indonesia itu masih belum menemui sasaran. Walaupun bermain di kandang lawan, Persijap lebih mendominasi penguasaan bola. Akan tetapi, Persijap cenderung bermain aman dan kesulitan menembus pertahanan Persib. Pada menit 34, Federico Barba nyaris membawa Persib unggul. Namun, Barba gagal mengonversi umpan matang Tom Hey dengan sempurna. Jelang babak pertama berakhir, tepatnya menit 43, melalui pemain pengganti, Randy. Namun, upayanya masih digagalkan Teja Paku Alam. Hingga babak pertama berakhir, skor 0-0 tidak berubah. Pada babak kedua, Persib melakukan pergantian pemain. Luciano Guecochea masuk menggantikan Kakang Rudianto. Baru ketika pertandingan memasuki menit 60-an, Persib Bandung kian menekan pertahanan Persijap. Namun, sejumlah upaya Tom Hai dan kolega belum menghasilkan gol. Dalam 10 menit terakhir laga, Persijap lebih sering menekan pertahanan Persib. Namun, kedua kesebelasan gagal mencetak gol hingga laga berakhir. Hasil yang sama juga dibukukan Laskar Kaliamat ketika menjamu Borneo FC yang ketika itu menjadi pesaing terberat Persib di papan atas. Menghadapi Pesut Etam yang punya tren istimewa, Persijap berhasil memaksa lawan berbagi poin. Laga inilah yang akhirnya menjegal Borneo FC dari jalur perebutan gelar juara. Mereka akhirnya tak mampu menempel ketat Persib Bandung, meskipun kedua tim sama mengoleksi 79 poin. Hanya saja, Maung Bandung unggul head-to-head atas tim Pesut Etam. Kesuksesan menahan 2 tim elit Indonesia tersebut membuat catatan Persijap semakin mengesankan. Setelah berhasil lolos dari jurang degradasi. Menurut pelatih Persijap, Mario Lemos, kunci utama di balik hasil ini ialah menganggap 2 laga itu seperti partai final. Selain itu, juru taktik asal Portugal tersebut juga ingin menegaskan apabila Laskar Kaliamat tetap bersikap fair play dan bermain semaksimal mungkin meskipun 2 pertandingan terakhir sudah tak memengaruhi. Nasibnya yang sudah bertahan di kasta tertinggi. Kami selalu menganggap setiap pertandingan sebagai partai final bagi Persijap. Kami harus bermain sportif untuk menghormati permainan dan menikmatinya agar bisa mengontrol pertandingan dalam situasi apapun. Bahkan dalam situasi terburuk tanpa tekanan berlebih, ujar Mario. Di sisi lain, Borneo FC menampilkan pertunjukan epik di akhir laga Super League. Borneo FC menjamu Malut United di Stadion Segiri Samarinda. Dituntut untuk menang dan berharap Persib kalah dari Persijap, membuat Borneo FC tak punya pilihan selain langsung menekan Malut United sejak awal permainan. Turun dengan kekuatan terbaiknya, Borneo FC langsung unggul cepat. Laga baru berjalan 8 menit, Mariano Peralta sukses menjebol gawang Malut United usai menyambut asis Koldo Obieta. 3 menit berselang, Mariano Peralta kembali mencetak gol, memanfaatkan kelengahan lini belakang Malut United. Hanya 2 menit setelah gol kedua, Borneo FC lagi-lagi menjebol gawang Malut United. Kali ini dicetak Juan Felipe Villa, membuat Borneo FC unggul 3-0. Borneo FC seolah seperti tanpa perlawanan. Sebab gol keempatnya lahir di menit ke-27, giliran Koldo Obieta yang mencatatkan namanya di papan skor. Usai menyambut asis dari Mariano Peralta. Keunggulan 4-0 Borneo FC menghiasi babak pertama. Memasuki menit ke-58, Borneo FC lagi mencetak gol lewat Koldo Obieta. Malut United sanggup memperkecil kedudukan via gol Freds Butuan di menit ke-78. Namun Borneo FC kembali mencetak gol ke-6-nya kali ini melalui Muhammad Sihran.
Kayo Nuns menutup pesta gol Borneo FC dan sukses membungkus kemenangan 7-1 atas Malut United di pekan ke-34, BRI Super League. Meski menang telak, Borneo FC harus merelakan gelar juara jatuh ke tangan Persib Bandung. Sebab di pertandingan lain, Persib bermain imbang tanpa gol 0-0 melawan Persijap Jepara. Persib menyabet gelar juara sebagai pemuncak klasemen BRI Super League dengan nilai ke-79, meski punya nilai yang sama dengan Borneo FC di klasemen akhir. Persib berhak menjadi juara dengan keunggulan head-to-head atas Borneo FC. Komisaris PT Persib Bandung bermartabat PBB Umuh Muhtar menyampaikan sebagian pemain akan bertahan untuk berseragam Persib pada musim depan. Ia pun mengatakan hampir 80 hingga 90% pemain yang akan bertahan. Tadi saya sudah bicara ini pemain. 80-90% bertahan, ungkap Umuh di Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang. Senin 25 Mei 2026, Umuh mengatakan, di sisi lain terkait dengan kontrak Bojan Hodak untuk saat ini sedang dalam pembicaraan dengan pihak Persib. Menurutnya pemain Persib juga diberikan libur terlebih dahulu usai meraih gelar juara. Coach ada perbincangan dengan Glenn hari ini, nanti ada keputusan, harusnya sore ini ada keputusan di sana. Sekarang pemain libur dulu, ujarnya. Musim 202 Juni tahun 2027 dipastikan tidak akan berjalan mudah bagi Maung Bandung. Selain pertahankan dominasi di kompetisi domestik, Persib juga akan kembali membawa nama Indonesia di level Asia melalui babak playoff shell kedua. Artinya, Persib harus bersiap menghadapi jadwal yang jauh lebih padat dengan intensitas pertandingan yang lebih tinggi. Meski demikian, manajemen Persib menegaskan tidak akan melakukan perombakan based round terhadap skuad yang baru saja mengantar klub meraih gelar Deputi. CEO PT Persib Bandung bermartabat, Aditya Putra Herawan mengatakan, pengalaman musim ini menjadi bahan evaluasi untuk menatap kompetisi berikutnya. Kita banyak belajar dari musim ini, kita udah melakukan beberapa perbaikan. Nanti mungkin setelah istirahat kebut lagi, ujar Adhit. Minggu 24 Mei tahun 2026, Persib diperkirakan tidak ingin mengulang proses adaptasi besar yang sempat terjadi musim ini ketika komposisi tim mengalami banyak perubahan. Musim 2025-2026 menjadi bukti bahwa membangun ulang tim bukan perkara mudah. Persib sempat menghadapi fase naik turun. Tetapi perlahan menemukan ritme hingga akhirnya keluar sebagai juara. Adhit menegaskan, mayoritas pemain musim ini akan dipertahankan. Namun Persib tetap akan menambah kualitas di beberapa posisi yang dianggap perlu diperkuat. Kita happy dengan tim sekarang. Pasti ada penguatan di beberapa area tapi yang mayoritas akan dipertahankan, katanya. Kebera Zileng. Persib mencetak sejarah sebagai klub pertama Indonesia yang mampu meraih 3 gelar. Juara kompetisi tertinggi nasional secara beruntun. Persib juga panen penghargaan di Super League. Bojan Hodak juga mengikuti jejak Persib mencatat hat-trick sebagai pelatih terbaik ketika kembali dinobatkan pada musim ini. Di Liga 1-2-0, 2-3-2-0, 2-4, dan 2-0, 2-4, 2-0, 2-5. Hodak juga meraih penghargaan sebagai pelatih terbaik. Sayang Gingia. Federico Barba dan Beckham Putra Nugraha tidak mendapatkan penghargaan pemain terbaik meski sempat menjadi nominasi. Namun, bersama Tom Hay, keduanya masuk dalam daftar Best 11 of the Season 2025/26.